Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Bagus Segara dengan NIP 001. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pada video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya saya membahas tentang getting data from users. Nah, di sini, kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang displaying data. Saya memakai modul acuan dari yang disusun oleh Pak Ahmad Syauqi Hasan, di mana beliau adalah dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman framework. Ada saja yang pertama ada namanya data formatter. Nah, data formatter ini juga menyediakan yang namanya format-format terhadap suatu data. Ini kita bisa menggunakan kelas Y 1L8N formatter. Nah, ini dapat diakses melalui app formatter. App formatter ini dapat digunakan untuk memformat tanggal, nilai, angka, persentase, dan lain-lain. Nah, ini seperti ini. App formatter as date. Nah, ini kita buat date-nya. Ini berupa long. Jadi output-nya itu bisa berupa Januari 1, 2004 seperti ini. Nah, selanjutnya untuk email juga kita bisa buat. Misalnya cabe@example.com. Nah, ini akan mengharap ke mail to cabe@example.com. Seperti ini formatternya. Untuk formatter with lokal, nah ini format ini juga menyesuaikan dengan aplikasi atau property language yang disebut dengan property lokal pada komponen formatter. Nah, misalnya pada format tanggal, nama, hari, dan bulan akan disesuaikan dengan bahasa yang dipilih. Nah, syarat ini PHP extension INTN harus aktif. Nah, keluaran dari dapat berbeda sesuai dengan library dari issue. Nah, ini pastikan untuk menggunakan library dari issue yang sama untuk semua lingkungan server yang kita miliki. Nah, misal ini di formatter lokal pakai NUS. Nah, NUS berarti untuk bahasanya itu outputnya akan menjadi Januari 1, 2004. Nah, terus jika kita menggunakan DE, ini DE apa ya? Denmark apa ya? Dia akan menjadi 1 Januari 2004. RU kalau salah Rusia mungkin. Ini menjadi bla 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 sesuai dengan lokalnya. Nah, konfigurasi formatter ini dapat mengubah nilai default dari formatter melalui konfigurasi aplikasi, misal web PHP. Nah, ini untuk basic template. Nah, biasanya kalau di bagian advanced template itu pada bagian config commons. Nah, nilai pada default tersebut itu dapat di-override melalui properti penggunaan metode seperti ini. Misal asdate 2014-11 output menjadi, nah ini jika dibiarkan saja, dinulkan saja, outputnya akan 01 Jan 2004. Nah, tapi jika kita menambahkan atau argumen long, outputnya akan lengkap. Jadi Januari 1, 2014. Nah, kalau kita menambahkan format lagi seperti D, mon, year. Seperti ini 1 Januari 2004. Nah, jadi day, tanggalnya berapa, bulannya, terus tahunnya. Kita bisa mengcustom sendiri. Untuk tanggal waktu itu bisa menggunakan kelas formatter juga. Itu menggunakan misalnya date itu tampilan tanggal, time tampilan waktu saat ini, date time, nah ini langsung tanggal dan waktu, timestamp. Timestamp ini biasanya mengambil detik sekarang itu timestamp. Tampilan timestamp di Unix seperti ini. Relative time ini interval waktu saat ini, contoh 1 jam yang lalu seperti itu.
Nah, lanjut, untuk memformat angka itu bisa menggunakan misalnya, angka dari integer, terus desimal, persen, nah itu bisa kita gunakan juga. Misalnya contoh ini 2, bla 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 bla, itu bisa persenan, itu juga bisa. Nah, size itu juga bisa, tapi tampilan angka byte, seperti contoh 410 kilobyte, 3 megabyte. Nah, ini bisa dengan cara app formatter as integer. Jadi 42,71 integernya akan 42 seperti itu. Format lain selain untuk format tanggal, angka, nah ini juga bisa digunakan untuk raw. Raw, text, NX, paragraf, HTML, dan lain-lain, boolean. Nah, untuk nilai 0, itu format akan menampilkan sebagai sebuah node set. Nah, ini sering kita jumpai jika menggunakan widget. Maka ada tampilan node set. Kata node set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Nah, kita dapat melakukan konfigurasi, itu null display, untuk mengcustom placeholder-nya. Selanjutnya ini ada pagination. Nah, pagination itu terdapat banyak data yang ingin tampilkan, nah tapi kita akan menampilkan beberapa saja. Jadi ada beberapa halaman dalam satu web tersebut. Karena datanya banyak, itu kita pecah-pecah, itu bisa menjadi beberapa data. Misalnya di sini page size-nya ada 10. Seperti itu. Nah, untuk mengatur jumlah data per halaman, itu bisa menggunakan page size. Nah, untuk pengurutan atau sorting, itu bisa menggunakan data sort untuk menangani sorting. Nah, biasanya di sini sorting itu sama dengan new data sort. Nah, ini atributnya apa? X sama name. Nah, nanti sort ini yang dipakai di bagian return-nya. Bagian return ini. Sort sama dengan sort. Nanti di view-nya kita bisa menampilkan sortingnya seperti apa. Itu. Selanjutnya data provider. Data provider ini merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan pagination dan sorting. Nah, ini menyediakan 3 macam provider. Yang pertama, active data provider, yang kedua, array data provider, dan terakhir, SQL data provider. Nah, active data provider ini akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array dan SQL ini akan berisi dalam bentuk array. Nah, biasanya kita menggunakan active data provider. Nah, ini digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query. Nah, ini ada namanya active query. Di bagian controller seperti ini. Nah, ini kita membuat pagination dulu yang seperti tadi. Nah, lalu di bagian query ini akan bagian find-nya. Jadi find-nya apa, itu query-nya apa. Query-nya kan find. Untuk data provider-nya itu bisa langsung diisikan pagination-nya. Atau saya juga bisa langsung mengisikan sorting-nya, juga bisa langsung di active data provider. Selanjutnya langsung di return saja data provider-nya. Nah, data provider ini akan langsung terdapat pagination-nya. Tapi jangan lupa di bagian view itu perlu diberikan link pager untuk pagination-nya. Seperti ini. Provider pagination. Lanjut untuk SQL data provider, ini untuk menyediakan data berupa script SQL dasar. Seperti ini. Nah, ini for each user, provider, get models. Nah, tapi sebelumnya ini di bagian controller itu kita perlu melakukan query manual terlebih dahulu menggunakan database. Komennya select count from user, berarti berapa counternya. Soalnya menggunakan provider, SQL provider. Nah, untuk SQL-nya itu menggunakan command select semua data usernya. Total count itu sama dengan counting dari di query ini. Nah, selanjutnya bisa menambahkan sorting. Bersama ya dengan active data provider, cuma di active data provider kita bisa langsung menggunakan objeknya langsung.
Untuk widget, data widget ini merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Digi itu menyediakan data widget seperti detail widget. Ini secara default emang di generate view oleh menggunakan G-nya. Seperti kita tahu di bagian backend seperti biasa. List view, grid view. Ini juga secara default itu di generate di view di bagian index yang dengan menggunakan G juga sama. Nah, untuk pada latihannya, nah kita bisa menggunakan pagination pada front end tokonya dan juga menambahkan fitur filtering berdasarkan kategori. Nah ini, pertama untuk menampilkan pagination ya. Kita langsung saja, sebenarnya ini sudah saya kerjakan di bagian pagination itu terdapat pada site controller. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat pada bagian index ya. Nah, di sini yang paling penting itu pada bagian ini. Provider itu sama dengan new active data provider. Nah, query-nya ini akan berupa model. Untuk ini, kita bisa langsung menggunakan ini saja. Anggap kita menggunakan query item find. Jadi kita akan mengget semua data itemnya. Nah, ini item ya, item model query-nya. Terus untuk pagination-nya, saya menglimit itemnya 6 di per halaman. Setelah lebih dari 6, dia akan langsung ke next halaman. Terus, sekaligus saya menggunakan sorting pada bagian ID dan name ini menjadi ascending. Jadi namanya atau mungkin ID-nya yang paling kecil itu akan ditambahkan di paling pojok kiri atas. Lalu, di bagian index saya akan merender providernya. Nah, mau di bagian index, saya harus menerima, kita akan menerima modelsnya. Ini model sama dengan provider get models. Jika kita lihat, sama seperti di bagian sini. Bagian view ya. Untuk, apa namanya, sebentar, data provider. Nah, di sini. Bagian view, provider sama get models. Nah, ini. Nah, ini models ini akan berisi pagination, sort, ya pagination dan sort pada setiap data. Terus akan direpresentasikan pada produk. Produk ini akan berjumlah 6. Bisa kita lihat pada bagian ini. Saya refresh. Bagian produk. Nah, ini itemnya kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, item yang ketujuh akan berada di page kedua. Seperti ini. Ini item sebelumnya yang kita tambahkan pada getting data from user. Seperti ini. Nah, selanjutnya untuk ini sudah selesai. Kita bisa lanjut ke soal berikutnya, yaitu tambahkan fitur untuk menampilkan berdasarkan kategori. Nah, di sini sudah ada ya. Ini kita bisa menggunakan pada bagian indeks ya, itu bisa menggunakan script apapun, tapi yang pasti kita perlu menambahkan yang namanya active form. Nah, di sini active form ini bertujuan untuk mengirim metode get pada set index kembali. Nah, jadi ketika filter ini diklik, nah itu mengirim metode get ke site index. Nah, itu get-nya itu akan berupa item membawa kategori ID. Nah, ini kan kategori ID akan diselect. Nah, select ini, nah itu select ini akan menyimpan item kategorinya dalam sebuah get method. Sedangkan yang untuk ini, field ini akan berupa drop down list dari ID dari kategori itemnya. Itu yang kita lihat, kategori ID. Ini akan dilakukan drop down list. Nah, item model ini akan mengambil kategori ID ini dengan metode get request.
dibawa ke bagian controller kembali. Nah, jika kita lihat di bagian set controller, nah pada bagian atas, nah jika di set get item, nah get item ini yang kita maksud ini di sini. Nah, ini akan menggunakan get method. Nah, jika kita nge-set get method berupa item, nah dia akan menjalankan model ini, model yang sudah difilter. Nah, berarti ini modelnya itu akan difilter menurut kategorinya. Nah, terus argumennya itu berupa itemnya, search argumennya. Nah, jika um, sebenarnya ini bisa langsung saja ya, langsung aja model and filter kategori set argument. Nah, ini jika kita hilangkan juga tidak. Ini sepertinya untuk tambahan saja. Seperti ini. Nah, model add filter where kategori ini sama dengan kategori yang kita get request-nya. Seperti ini. Nah, jadi nanti untuk model ini akan menyesuaikan. Model ini akan menyesuaikan untuk filtering dari kategori ID yang ditampilkan. Nah, ini untuk kategorinya misalnya jaket, itu akan difilter jaket saja. Terus jika sepatu, ditampilkan sepatu saja, seperti ini. Nah, ini berperan penting di sini, di filtering di bagian model ini. Dari hasil get data di bagian drop down list di index, seperti itu. Nah, di sini untuk menambah fitur menampilkan item produk ini sudah selesai. Sudah semua. Untuk selebihnya sudah selesai. Sekian untuk penampilan atau penjelasan saya tentang framework I2 displaying data. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Bangsa Segara, izin undur diri. Terima kasih.